Oh iya. Ceritanya panjang, Dek. Ini kalau dibahas itu bisa 2 jam. Soalnya dalam satu suta itu yang namanya itu aganya suta itu. Asal mula kelahiran pertama. Dari satu alam yang sesungguhnya alam itu alam bebas dari nafsu. Alam yang tidak menyenangi kesenangan indrawi. Namanya alam Brahma. Sewaktu bumi ini baru-baru terjadi, masih berupa cairan hangat begitu. Itu seperti ini, seperti tajin begitu. Tahu tajin enggak? Tajin itu air nasi. Nasi yang direbus, yang ditanak, nanti akan ada air yang ada kandungan sari-sari berasnya itu loh, sari-sari nasinya itu diambil, itu baunya harum, rasanya juga enak. Nah, itu bumi pada waktu itu seperti itu. Jadi encer, masih airnya anget-anget, berupa air anget-anget, kental-kental begitu kayak tajin. Dan alam Brahma ini setelah masa-masa kekuatan buah karmanya itu mulai habis di alam Brahma, ya masuk menuju menyenangi lagi pada kesenangan indrawi. Nah, melihat tajin itu, yaitu cairan yang ada di permukaan bumi ini. Nah, baunya harum, rasanya enak. Kemudian lama-lama menyentuh, yaitu memakan itu. Lama-lama ya melekati, ya tubuhnya menjadi padat. Pada waktu itu belum ada laki, belum ada perempuan. Belum ada yang namanya mama papa, belum ada, semuanya sama. Nah, lama-kelamaan itu ya, kalau dalam singkatnya ya, kalau dijelaskan sesuai sutanya itu dalam waktu yang sekian ratusan juta tahun akan ada begini. Dalam itu sekian ratus juta tahun akan menjadi begini, sekian ribu juta tahun akan menjadi begini. Jadi tidak berlangsung langsung bluk muncul manusia, bluk muncul kambing begitu ya. Tidak, tapi itu berangsur sedikit demi sedikit, persis seperti teori evolusi. Nah, begitu. Saat kiamat pun juga sama dalam agama Buddha. Nanti akan muncul matahari kedua, nanti akan muncul pada matahari ketiga. Tapi sekian ratus ribu, sekian juta tahun lagi baru ada. Dan ya, sebelum matahari ketujuh ada itu, manusia sudah tidak ada lagi. Di matahari keberapa begitu manusia sudah tidak ada lagi. Sudah sampai kemudian bumi ini hancur terbakar oleh panasnya matahari yang ada 7 itu. Nah, memungkinkan tidak ada 7 matahari di bumi ini muncul? Memungkinkan sekali, oleh karena tata surya ini berada di mana? Di galaksi Bima Sakti. Ada berapa bintang itu? Ratusan juta bintang. Setiap bintang adalah sama dengan 1 matahari.
itu berputar terus, itu galaksi itu juga tidak berhenti, dia selalu bergerak. Nah, pergerakan itu membuat di bumi ini bisa tampak matahari yang dari tata surya lain, tapi jaraknya sudah berdekatan, ada sisi panasnya, ya sampai matahari kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Atau, nah bisa juga istilah matahari ketujuh itu sebatas sebagai satu daya panas yang dikeluarkan oleh matahari yang sama, yaitu mataharinya satu tapi panasnya 7 kali lipat. Nah, yang mana itu ilmu pengetahuan belakangan itu memprediksi matahari itu semakin tua dia akan semakin mengembang, tidak sepadat dulu. Karena mengembang dia menjadi besar, besarnya sekian kali lipat, dan panasnya juga sekian kali lipat. Warnanya tidak seperti ini, warnanya akan menjadi menguning memerah. Namanya the red giant. Nah, begitu. Coba search di internet the red giant. Itu apa? Ya, betul ya? Nah, itu memungkinkan juga, itu hanya saja untuk menyampaikan ke orang awam, ya sulit untuk menjelaskan kok matahari bisa lebih panas 7 kali, bagaimana ceritanya. Jadi untuk mudahnya itu matahari kedua, matahari ketiga, matahari keempat itu memungkinkan seperti itu ya. Nah begitu. Tapi betul-betul ada matahari yang ketujuh, jumlahnya memang 7 juga memungkinkan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi itu, ya karena itu semuanya berlangsungnya lama sekali, dari yang namanya mikroba itu waktu Brahma turun itu belum berbentuk mikroba sekalipun, masih dalam bentuk semacam virus atau apa begitulah, melayang-layang, bisa hidup kalau ada makanan, sampai kemudian berkoloni dari satu sel dengan sel yang lain bekerja sama, ya lebih kompleks selnya, membentuk jaringan, ya kemudian bisa ada mulut, ada anus, yaitu untuk masuk dan untuk keluar, dan ada semacam ini, semacam sensor, ya ada bagian-bagian sel yang ya menyensor ini adalah makanan, ini adalah bahaya, ini adalah apa, sehingga sensor ini yang kemudian kita mengatakannya itu indera. Nah ini berevolusi, kemudian perkembangannya itu kemudian muncul ada yang namanya pemilahan menjadi yang jantan, yang betina, ya. Karena itu sendiri juga selalu dalam proses evolusi untuk mendapatkan satu entitas yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk jenis yang sama itu. Nah, kalau berbentuk spora atau hanya itu membelah diri, perkembangbiakannya itu nanti yang membelah itu juga sama dengan induknya. Tapi kalau dengan persilangan itu kemungkinannya untuk bervariasi, variasi ke arah buruk juga bisa, variasi ke arah lebih baik juga bisa. Nah, dan lebih mengarah ke siapa yang lebih baik, itu yang akan bisa survive, ya bertahan. Seperti misalnya rusa mus itu ya. Tahu rusa mus enggak? Ya, di daratan Siberia sana. Rusa mus itu dalam masa
berkembang biak, yaitu untuk mendapatkan keturunan, itu ada dua kali peperangan. Para jantan itu akan berkumpul di satu wilayah di mana para betina itu juga ada di sana. Para jantan ini akan tarung satu sama lain. Siapa yang paling menang? Nah, dia kemudian yang punya hak untuk berkembang biak dengan salah satu dari betina yang ada di situ. Betinanya juga sama. Betina juga saling perang antara satu betina dan betina yang lain untuk mendapatkan laki itu. Itu jantan itu. Begitu. Ya, betinanya saling tarung juga untuk mendapatkan jantan yang satu itu. Jadi yang unggul sama yang unggul. Nah, itu bagaimana itu secara natural begitu ya, secara alami itu ada semacam perjuangan untuk mengarah ke kualitas yang lebih baik. Nah, begitu. Ya, jadi asal mulanya memang laki dan wanita itu tidak ada memang, baru ada belakangan. Setelah ada perkembangan dari sisi evolusi, atau apa itu evolusi? Perubahan yang pelan-pelan dalam waktu yang lama. Nah, namanya evolusi. Berevolusi. Nah, sehingga kita itu dari mana? Ya, kita tidak bisa untuk menjawab kita itu manusia dari mana. Manusia ya dari evolusi yang tanpa sadar itu sudah seperti ini. Tanpa sadar. Itu kalau dikilas balik begitu, ilmu pengetahuan sekarang juga tidak bisa memastikan manusia itu dari urutannya itu bagaimana begitulah. Meskipun sudah ada praduga. Oh, dari dari ape dari mamal. Seperti itu. Jadi berevolusi, panjang ceritanya. Jadi manusia pertama dari mana? Manusia pertama tidak ada. Oleh karena itu semua bareng-bareng dan tanpa disadari itu sudah manusia atau belum. Seperti kalau sudah mengenal ilmu ilmu biologi, yang antropologi, bukan antropologi ya, ya seperti manusia purba, ya ada sebut Pithecanthropus, ya Erectus. Apakah itu manusia? Manusia. Tapi seperti itu. Beda enggak dengan yang sekarang ini? Jauh berbeda kan? Nah, sudah beda. Itu belum namanya belum yang namanya Homo sapien. Sudah? Belum. Iya toh? Katanya yang manusia sekarang ini baru Homo sapien. Berarti Pithecanthropus erectus itu bukan manusia. Tapi ya boleh dikatakan sebagai cikal bakal manusia atau apa. Mungkin setelah itu mengalami kepunahan juga bisa jadi. Kita nggak tahu. Ada entitas seperti itu. Ada yang punya entitas seperti simpanse.
Ada yang punya identitas seperti orang utan. Iya. Jadi apa namanya, jawaban ini mungkin belum bisa membuat ya bisa paham ya. Tetapi mau menjawab dengan tipu-tipu juga Bante nggak suka. Nah begitu. Iya, satu. Luar biasa kok. Apa namanya, punya inisiatif dan keberanian untuk bertanya ya. Menemu semuanya ya. Ya. Sapitio wiwajanto